Perkenalkan, nama saya Rifki Haji Fadilah, nomor induk mahasiswa di 2019 0410 205, kelas manajemen R. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu good news, terus bad news, dan persuasive message. Nah, yang pertama good news. Good news adalah pesan yang berisi kabar baik biasanya. Pesan ini sering ditunggu oleh banyak orang. Umumnya, pesan ini yang menginformasikan kabar baik atau kabar menyenangkan melalui pendekatan langsung. Nah, ada juga macam-macam good news, yaitu goodwill. Yang satu goodwill, yang kedua good news dalam pekerjaan. Nah, yang ketiga good news dalam produk. Nah, saya juga akan mengasih contoh good news. Contoh good news yaitu satu, diantaranya penerimaan gaji. Yang kedua, menerima tunjangan hari raya. Yang ketiga, kupon diskon pada outlet. Yang keempat, pemberian diskon pada produk. Yang kelima, melakukan promosi jabatan. Yang keenam, menerima karyawan baru. Nah, ada juga tadi kan good news. Nah, sekarang juga ada bad news. Bad news adalah pesan yang berisi kabar tidak baik atau buruk. Biasanya pesan ini tidak diharapkan oleh siapapun, yang merupakan suatu berita atau pesan yang berisikan suatu kesedihan dan kekecewaan terhadap diri sendiri ataupun suatu instansi. Nah, ada juga macam-macam bad news. Yang pertama, penggantian produk. Yang kedua, bad news tentang pesanan. Yang ketiga, surat pengaduan dan keluhan. Yang keempat, bad news mengenai orang. Ada juga hal-hal yang diperhatikan dalam bad news. Yang pertama, diantaranya yang pertama, cara menyampaikan bad news. Yang kedua, penerimaan pesan tersebut. Dan yang terakhir, menjaga goodwill dengan lawan bicara dengan sebaik mungkin. Nah, contoh bad news di sini juga saya akan ini kan contoh bad news. Contoh bad news diantaranya satu, pembatalan suatu pesanan. Yang kedua, penolakan kredit. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Nah, selain good news sama bad news, ada juga saya juga akan menjelaskan persuasive message. Persuasive message adalah pesan yang mengubah opini atau cara pandang seseorang. Biasanya pesan berisi tentang pesan yang mengajak orang lain yang tidak tertarik apa yang kita tawarkan, yang merupakan pesan atau berita yang berisi suatu bujukan atau ajakan di mana orang tersebut tidak tahu, enggan menerima pesan tersebut. Nah, tujuan dari persuasive message yaitu satu, diantaranya mengubah tanggapan. Yang kedua, memperkuat tanggapan tujuan. Yang ketiga, membentuk tanggapan tujuan. Contoh persuasive message diantaranya satu, pesan pengumpulan data, lalu surat penawaran, dan yang ketiga atau terakhir yaitu surat tagihan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.